jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa darah Ka Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darah Ka Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Maka nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Kita mensyukuri anugerah Tuhan. Keberadaan kita sebagaimana ada karena cinta Tuhan. Dan kita menikmati hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Saatnya mendengar firman. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Yang akan kita mulai dari sebuah teks yang sangat terkenal dalam Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Saya akan baca bagi kita semua. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bagian pertama dari ayat ini merujuk pada satu pribadi atau satu pihak yang rupanya jahat dengan mens rea, lagi terkenal, dengan niat jahat. Dia datang, kehadirannya bahkan eksistensinya untuk, terjemahan bahasa Indonesia ini menarik sekali karena ayat 10 dia bilang hanya untuk. Tidak ada maksud yang lain. Kedatangan pribadi ini atau pihak ini hanya untuk. Dan dia disebut pencuri, hanya untuk, spesial, dengan tujuan tidak ada yang lain, mencuri, membunuh, membinasakan. Lalu pihak ini kemudian kita namakan iblis atau setan atau lebih umum lagi dunia. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, nyatalah kepada kita, termaknailah kepada kita ayat yang mengatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Karena sungguh-sungguh pihak ini tidak ada niat baiknya sama sekali. Jadi kalau kita membuka diri, membuka celah untuk bergaul dengan pihak ini, iblis, setan, dunia, maka kita ada di pihak yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Allah. Malah berseteru, bermusuhan. Ini adalah satu pemisahan yang sangat jelas. Sampai di sini boleh bilang amin. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi siapa dia, dari mana dia, tidak secara eksplisit ditulis dalam Alkitab. Kan tidak ada ya,
Kalau kita buka Alkitab lalu kita baca, iblis itu berasal dari gunung Fatuleu. Kira-kira 500.000 tahun sebelum manusia, dia keluar kepala lebih dulu dengan ciri-ciri tanduk merah sebelah kanan, tanduk biru sebelah kiri, ada ekor panjang 10 meter. Baca di situ, ada baca di sini. Oh bukan gunung Fatuleu Pak Pendeta, gunung Horeb, gunung apa? Enggak ada. Jadi secara eksplisit tidak tertulis dalam Alkitab. Sehingga kemudian di abad 1 dan di abad 2 Masehi, masih pada zaman para rasul akhir-akhir, sudah menuju pada masa bapak-bapak gereja, muncul ajaran yang namanya ajaran gnostik. Hari ini saya agak teologi sedikit, tidak apa-apa ya. Jadi brace yourself, yang biasa dengar khotbah-khotbah praktis, kuat, perhatikan, dengar. Karena ini agak teologi sedikit. Muncul ajaran yang namanya gnostik, sama-sama dengan saya katakan 1, 2, 3, gnostik. Mereka ini adalah percampuran antara filsafat Yunani, agama Yahudi alias Yudaisme, lalu kemudian kekristenan. Dong campur, lalu dong mulai tafsir dan orang muncul dengan satu hasil tafsir yang waktu itu banyak diterima. Tentang iblis, tentang setan. Dong bilang begini, ada Tuhan di sini, lalu Tuhan menciptakan semua yang baik. Tapi ekses akibat dari Tuhan yang baik dan ciptaannya yang baik, muncul juga setan. Bapak Ibu bisa cari sendiri di Google, di ChatGPT. Saya tidak mau membebani Anda dengan istilah-istilah yang berat. Pokoknya kasih kesimpulan setan. Jadi Allah Maha Kuasa, tapi setan juga lumayan. Dia juga latihan, dia juga gym, makanya dia kuat. Dia adalah akibat dari adanya Allah yang baik. Jadi harus ada yang jahat. Dan kemudian setan karena dia kuat, dia melawan Allah. Lalu Allah karena setan juga kuat, Allah lawan dia. Dan medan pertempuran antara setan dengan Allah adalah manusia. Jadi di sini berkembang pikiran bahwa iblis juga hebat. Lumayanlah, bisa mengimbangilah. Ronde 1-2 belum KO dia melawan Tuhan. Marah satu orang bernama Irenaeus. Irenaeus ini murid dari Polikarpus, uskup di Smyrna. Polikarpus ini murid dari Yohanes, Rasul Yohanes. Jadi dia punya sanad, kalau dalam agama Islam dia punya ilmu itu terturun dari Yesus. Yesus kepada Yohanes, Rasul Yohanes. Yohanes kepada Polikarpus, Polikarpus kepada Irenaeus. Dia bilang, sonde begitu, sini beta baca Alkitab, beta pelajari Alkitab. Dan dia kemudian mulai merumuskan siapa dan dari mana sebenarnya setan itu. Lalu dia mengambil 2 teks utama, Bapak Ibu bisa catat. Mau baca di rumah boleh, baca-baca. Dari Yesaya pasal 14, banyak yang baca catat, puji Tuhan. Berminat juga rupanya khotbah begini ya. Yesaya 14 dengan Yehezkiel 28. Yesaya pasal 14, Yehezkiel pasal 28. Lalu dia ambil ke satu kesimpulan. Dan ini memang harus, Irenaeus itu harus bikin ini ajaran untuk menantang orang-orang gnostik. Dia bilang begini, hei, Besong bilang iblis jago. Iblis hebat. Tidak. Iblis itu tidak lebih dari ciptaan Allah berupa malaikat. Jadi iblis ini dulunya adalah malaikat, namanya Lucifer. Tapi memang dalam status kemalaikatannya dia itu kerubim. Kerubim itu jenis malaikat yang ring satunya Allah Bapa. Jadi kalau misalnya Allah Bapa bertakhta di sini, ini kerubim. Tapi dia pun nama Ari, bukan Lucifer. Jadi ada dulu namanya Luciel. Jadi ring satu. Nah, dari sini pecah menjadi 2 tafsir. Yang pertama, Lucifer ini, Luciel ini katanya, dia di takhta Allah. Apa yang ketong sering dengar apa? Pemimpin pujian sorga. Kak Santi, hati-hati. Itu yang sering kita dengar. Ini tafsir pertama. Jadi waktu dia menjadi malaikat utama dengan segala kemuliaannya, dengan segala kehebatannya, dia bisa pimpin pujian sorga. Dan ada penafsiran bilang tubuhnya sendiri adalah musik,
Ivan, hati-hati. Saya juga. Karena setiap kali dia bergoyang tercipta melodi yang indah. Dari situ muncul kebanggaan. Kebanggaan dulu saudara. Kebanggaan dulu. Woi beta nih. Cering cing cering cing cering cing cering cing cing. Dia sudah perlu berapa orang. Satu badan saja goyang harmoni. Karena mungkin drum di kaki, piano di kepala, gitar di tangan. Lalu dia memandang kepada Allah dengan kesombongannya. Dia menjadi iri dan berkata, harusnya yang disembah bukan dia. Beta. Dosa pertama pun lahir. Kesombongan. Di mana? Di sorga. Di mana? Di tahta Allah. Apalagi cuma di kursi jemaat. Apalagi cuma di posisi hamba Tuhan. Bisa jatuh dalam dosa saudara. Tidak usah katakan amin. Anggukan saja kepala. Dia lihat harusnya beta. Nah ketika dia ingin menyamai Allah. Dia sendiri ada tanding, sendiri ada banding dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah tandang dia pak jatuh. Terjerembab dia di bumi. Itu versi pertama dari Yesaya. Tapi ada versi kedua. Dia kerubim. Dia itu, nanti jemaat mulai bingung. Terus yang benar yang mana? Sabar, sabar bosku. Ada level perbedaan di dalam ajaran Kristen. Itu ada levelnya. Ada level benar sesat. Nah itu ketong harus tolak. Ini benar, ini sesat. Misalnya Yesus itu bukan Tuhan. Sesat itu. Trinitas itu sebenarnya tidak 3. Tapi 5 pribadi sesat itu. Sesat agak-agak kurang ajar itu. Apalagi. Oh istri itu bisa lebih dari 1. Haleluya. Puji Tuhan tidak ada yang respon. Ada yang orang bilang begitu. Pak Pendeta, masa ketong sekarang irit sekali, istri cuma 1. Daud banyak. Kebetulan dia bernama Daud. Om Daud, aman. Salomo tuh, beta jawab di dia, napi jadi raja sana di Israel toh. Itu kan konteks yang berbeda. Itu sesat. Tapi ada yang namanya variasi ajaran. Variasi itu jangan begini ya, ini ketua orang Pentakosta ini. Beta mau ajar supaya ngerti soal variasi. Contoh begini, ibadah yang benar adalah mengangkat tangan, tepuk tangan, haleluya. Lalu ketong lihat orang yang ibadahnya, lalu ketong bilang masuk neraka itu. Kenapa? Dompu ibadah, sonde angkat tangan, sonde tepuk tangan, itu masuk neraka. Sabar bosku, itu cuma variasi aja. Tidak menentukan masuk neraka atau masuk sorga. Sampai sini paham? Jangan ketong menjadi ahli surga dan mengatakan hanya ketong ini saja, yang gaya begini saja yang masuk surga. Misalnya saya cocok dengan mertua saya yang suka pakai baju putih. Baju putih ini hanya variasi aja. Tapi kalau misalnya ada orang pakai baju pelangi berkhotbah, itu cuma masalah preferensi, selera. Mungkin dia suka pelangi alangkah indahnya. Tapi memang tidak bisa di Kalvari, itu aja ya kan. Tapi tidak menentukan apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Nah di sini Anda sudah bisa bedakan mana kesesatan, mana variasi. Variasi itu ya. Nah sekarang soal setan yang betul yang mana? Apakah dia di sana sesuai Yesaya atau dia kerubim? Karena ada tafsir kedua bilang dia kerubim disuruh menjaga Taman Eden. Dia jaga tuh Taman Eden. Dan dia merasa dia sudah senang di situ, dia menjadi malaikat kepercayaan Allah di situ. Tiba-tiba Allah menciptakan manusia. Lalu dia lihat, sabar dulu, siapa dia bernama? Mau. Oh, Adam dapat Hawa. Terus lalu dia dengar di dalam Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 1. Kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Allah menciptakan yang lebih dari kita, berarti rupa dan gambar Allah. Lalu belum sampai di situ, mereka akan menguasai bumi dan menguasai Taman Eden. Dan dari situlah, di titik itulah Lucifer marah, jengkel. Lalu dia menggunakan fasilitas yang dia punya, akses kepada Eden dengan kunci yang bernama ular. Ular waktu itu belum. Ular waktu itu dikatakan binatang yang paling cerdik. Dalam bahasa asli kata cerdik menggambarkan
kemuliaan, keanggunan, kehebatan. Dan kemudian ular datang kepada Adam, salah kepada Hawa. Hati-hati ibu-ibu, Anda akan didekati ular. Dari sini kemudian Irenaeus memberikan kepada teologi Kristen, memberikan kepada ajaran kekristenan dasar berpikir yang tepat tentang siapa itu iblis. Dia tidak sebanding dengan Allah, dia adalah ciptaan yang memberontak. Dulunya dia adalah malaikat, kemudian oleh pemberontakannya, oleh dosanya dia dibuang dan dia menjelajah bumi dengan dendam kesumat, dengan kesombongan, dengan iri hati, dengan satu misi. Yohanes 10 ayat 10 bagian A, datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau sampai hari ini, sampai saat ini kita masih tolerir terhadap karya iblis dalam bentuk apapun. Dalam bentuk dosa perbuatan, dosa pikiran, dosa perkataan, cara berpikir yang masih keliru. Anda sebenarnya hanya senang di daging. Karena hampir semua dosa itu menyenangkan daging. Mengaku saja, waktu kita membenci orang lain, memang itu adalah emosi yang negatif. Tapi sepertinya karena saya juga pernah membenci. Ampuni saya Tuhan. Dan membenci itu ada satu trigger di dalam hati yang nikmat sekali. Kalau umur-umur saya dan lebih tua sedikit dari saya, pasti kenal dengan yang namanya telenovela zaman dulu. Maria Mercedes, Talita, Maria. Itu jagoan itu, dia punya tokoh utama itu, ibu-ibu yang banyak senyum. Anak-anak zaman sekarang apa itu? Makanya gunakan YouTube dan nonton itu telenovela zaman dulu. Itu tokoh utama itu baik, rendah hati. Tapi yang membenci dia memang, aku akan menghancurkan hidupmu. Apa? Rudolfo mencintaimu? Baiklah, kita akan lihat Susana. Membenci itu, merusakkan hidup orang lain itu ada kenikmatannya. Belum lagi dosa yang lain, perzinahan, percabulan, pencurian, korupsi, iri hati memiliki trigger di dalam diri. Karena kita ini adalah manusia-manusia yang di dalam daging dan leluhur kita Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ada niat baik apapun dari iblis untuk saya dan saudara. Tidak pernah. Dia mau datang untuk mencuri damai sejahteramu, membunuh imanmu, dan membinasakan engkau sama-sama dengan dia masuk neraka. Dan kita harus berkata tidak kepada karya iblis. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan saudara, katakan tidak pada iblis. Oke. Ya beta memang tidak kepada iblis. Cuman begini, seringkali gambaran kita kepada iblis, saya sudah khotbah ulang-ulang ini, tapi hari ini saya ingin memperjelas sesuatu. Seringkali gambaran kita tentang iblis adalah sesuatu yang menyeramkan. We already passed it. Kita sudah lewat itu ya. Tidak ada di sini lagi yang takut hantu, amin. Tidak ada lagi ya. Anak-anak sekolah Alkitab angkatan-angkatan sekarang sudah aman. Kalau angkatannya dia dulu masih. Sekarang aman. Masih pernah lihat ada di aman. Lalu kemudian kita mengasosiasikan iblis dengan contoh pembunuhan, perzinahan, apa lagi? Perampokan, perang, sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Sabar dulu. Iblis itu saudara, kalau ada satu hal yang bisa beta akui dari iblis, dia ini ada sebelum manusia ada. Ketongson tahu di dalam kekekalan sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia sudah hidup berapa lama. Dia sudah lihat jauh lebih banyak. Jadi kalau ada yang satu hal yang bisa beta akui, beta bisa bilang dia itu, dan memang firman Tuhan akui, dia itu pintar, licik, tidak ada penipu bodoh saudara. Saudara pernah dapat telepon penipuan? Halo selamat siang Pak, anak Bapak yang laki-laki namanya siapa? Dia tanya dia pun nama. Oke, kita play aja, role play.
Iya, namanya Kal. Aduh Pak, betul Pak, Kal. Saya hanya mencocokkan data saja ini Pak. Saya dari kepolisian. Bapak tinggal di mana? Ketong yang omong sendiri. Oi Bobo, iya saya dari Polsek Kupang. Iya, iya. Terus bagaimana Pak? Ini Kal ini Pak. Waduh, dia celaka motor Pak. Aduh tolong dulu. Kalau bisa ditransfer ke sini. Bodok, bepu anak masih 9 tahun, masih 10 tahun. Bagaimana dia celaka motor di mana? Tapi penipu itu pintar. Kalau penipu bodoh ya itu tidak berhasil. Iblis itu pintar. Dia punya banyak sekali cara untuk menipu kita. Pagi ini saya akan tutup dengan satu kepintaran iblis yang harus kita waspadai. Dan justru ini terlihat dari cara dia membuat manusia pertama berdosa. Mari kita buka dalam Kejadian pasal 2 dan 3. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab yang buku begini, itu satu lembar, bisa sebelah kiri 2, sebelah kanan 3. Oke, sudah buka semua? Kalau yang di handphone bolehlah, pasal 2, pasal 3 dulu. Oke, sudah lihat semua? Apa arti dosa? Apa arti dosa? Dalam bahasa asli dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, pelanggaran terhadap firman Allah, sekecil apapun. Jadi kalau sasarannya di sana, ketong miring. Dosa itu tidak tagal dia miringnya 90 derajat atau malah berbalik total, lalu kita bisa bilang dosa. Enggak. Misalnya dosa itu adalah kita lagi jalan menuju kesucian, kebenaran, lalu kita jadi orang dunia, kita jadi pembunuh, jadi pencuri, jadi pezina. Itu dosa. Betul. Tapi sonde harus se-ekstrim itu. Dosa adalah perpindahan walaupun cuma 0,001 derajat dari tujuan utama. Kasih belok saja sedikit sekali, itu sudah dosa. Dan begitu orang berdosa, dia sedikit sekali, 0,001 itu hanya sedikit sekali. Tapi begitu dia berdosa, dia dengan Allah langsung putus hubungan. Oke, sekarang kita lihat Kejadian pasal 1, 2, 3 ya. Kita lihat firman Allah untuk manusia. Kejadian 1 dulu deh, Kejadian 1 ayat 28. Saya akan cepat saja ini, ayat 28. Allah memberkati mereka, berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak. Kalau misalnya iblis mau membuat manusia jatuh dalam dosa, di poin ini bisa. Ular datang kepada Hawa dan dia bilang, Hawa, apakah kamu menikmati hidupmu? Hawa lagi petik apel. Of course, I enjoying my life. Terus iblis bilang begini, Hawa, lu tahu sonde, kalau lu ada anak, lu yang bagai, lu pun medicure, pedicure, lu pun make up, luntur sayang, luntur. Lu harus kasih tete dia, mete, pokoknya banyak. Lu harus ganti dia punya sup, ganti dia punya pup lah. Aduh, Hawa yang tadi, masa? Hawa tak usah, child free sah. Nah ini kan firman Tuhan bilang sini beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi kalau misalnya Hawa bilang, oke, aku child free deh. Habis ini aku posting di Instagram, child free. Bisa nggak? Bisa. Berdosa nggak? Berdosa. Tuhan datang marah. Kamu melanggar perintah. Bisa. Dan banyak perintah yang lain. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas segala macam, usahakanlah bumi, uruslah taman Eden. Ular bisa datang kepada Adam. Adam, ngapain lu susah-susah Adam? Sudahlah, malas-malas, santai-santai, nikmati saya ini hidup. Daripada lu harus kerja, urus ini bumi. Lalu Adam bilang, oke, beta mau santai, beta mau Netflix tiap hari, beta bangun siang dan sebagainya. Bisa? Bisa. Berdosa? Berdosa. Putus hubungan dengan Allah. Selesai. Mereka keluar dari Taman Eden. Bisa. Tapi yang saya bilang tadi, pinternya ular adalah dia memilih satu dosa yang terlihat tidak seperti dosa. Yang terlihat, yang sangat subtle, yang terlihat tidak fatal, tapi dia punya akibat itu
jangka panjang karena akan mengubah sesuatu. Kita lihat apa pilihan dosa iblis yang ditawarkan kepada manusia. Kita buka Kejadian pasal 2, ayat 16 dan 17. Ini sebenarnya khotbah yang saya janjikan beberapa minggu yang lalu. Kejadian 2 ayat 16, saya baca. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini, salah satu dari sekian banyak perintah. Bukan satu-satunya perintah. Dari Kejadian 1 banyak perintah. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu perintah. Lalu ular datang kepada Hawa, Kejadian pasal 3, bertanya tentang keadaanmu, tentang makan minummu di buah-buah yang ada di sini. Lalu ular bilang ayat 4, Kejadian pasal 3 ayat 4. Sudah lihat? Yang sudah lihat katakan amin. Lihat ya, saya baca. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa yang salah dengan perkataan ular? Ini benar semua. Dan apakah ini negatif? Ini positif sekali. You akan menjadi manusia yang berpengetahuan. Seperti Allah bisa membedakan yang mana yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, dengan cara ini, kalau ular itu datang kepada saya, bukan kepada Hawa, saya pasti akan jatuh juga. Kan ada orang Manado bilang, ini salah ular. Dia datang di Hawa, kalau dia datang di orang Manado, dapat bikin rica-rica dia. Karena ketong makan ular. Ya betul juga, tapi dia omongan ini mau orang Manado, mau orang Rote, mau orang Timur, mau orang Chinese, mau orang Islandia, pasti kena. Kenapa? Karena sangat positif dan sepertinya berguna bagi kita. Tapi satu hal yang penting, apapun kemasannya, sebagus apapun yang ditawarkan setan, itu dosa. Itu pelanggaran hukum Allah. Jadi mulai pikir-pikir, ada tawaran untuk apa? Ada jalan mau kemana? Jika itu melanggar firman, walaupun terkesan ini untuk kebaikan saya, untuk keuntungan saya, pikir bapak. Bahaya itu iblis itu. Terakhir, saya bilang tadi, ini dosa yang dia punya dampak ini jangka panjang, saudara. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, ditendang keluar dari Taman Eden, basisa apa? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetap ada. Karena Adam dan Hawa sumakan, akhirnya ketong jadi punya. Sabar dulu, ini banyak wajah-wajah yang bertanya-tanya, loh bukannya bagus manusia punya pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Saya mau kasih tahu, kalau Tuhan balarang itu ada dia punya maksud. Tentang yang baik dan yang jahat, Tuhan mau, dengar Bapak, Tuhan mau biarlah itu keputusan Tuhan saja. Tentang yang baik, tentang yang jahat di hidup kita, saya mau kasih tahu. Tuhan sayang kita, karena itu Tuhan mau, itu jangan kau punya pengetahuan itu. Ini bukan masalah skill, kemampuan, kehebatan matematika, biologi, fisika, bukan. Tapi kemampuan moral. Tentang pantas enggak pantas, baik dan jahat. Itu sebenarnya Tuhan punya. Dan kalau Adam dan Hawa mau cari tahu apakah ini baik, apakah ini jahat, lu tinggal tanya Tuhan. Karena tiap hari Tuhan jalan dengan mereka di Taman Eden.
Tuh tinggal tanya, Tuhan ini baik kok sonde, baik anakku. Tuhan ini baik kok sonde, itu jahat anakku. Jangan selesai. Tapi begitu mereka punya sendiri, nah ini sudah. Jadilah semua masalah yang kita lihat hari ini. Di balik perang Iran, Israel, dan mungkin sebentar akan jadi lebih besar menjadi perang dunia ketiga. Di balik itu apakah ada orang-orang bodoh? Tidak, orang-orang pintar dengan teknologi terbaik. Tahukah Anda, teknologi tertinggi di hari ini bukan di dunia kesehatan, bukan di dunia IT, bukan di dunia fisika, bukan. Di mana? Militer. Bahkan ada teori konspirasi bilang apa yang kita pegang sekarang adalah buangan dari teknologi militer yang dong susun dipakele, ya dong mulai kasih 5G, kasih ini segala macam. Apakah orang bodoh? Pintar semua. Tapi apa yang bodoh? Pemilihan, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat sudah terdistorsi. Sehingga yang terjadi adalah semua kemampuan teknologi yang dimiliki justru digunakan untuk saling bom, saling membunuh satu sama lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Aduh, saya belum sampai di solusi nih, waktu semua habis. Atau mau datang sore. Kita ini sudah begitu, sudah terdistorsi. Saudara-saudara. Pengetahuan baik dan yang jahat yang ada di dalam kita justru menyesatkan kita. Saya harus ambil contoh praktis ya, supaya Bapak Ibu bisa bawa pulang. Pilih. Saya ngobrol dengan beberapa orang sebelum khotbah ini. Saya bilang ini kalau mau khotbah ini, kalau saya dapat cantolan yang praktis gitu. Kalau saya cuma teori saya nggak mau khotbah. Jadi kalau saya ngomong sebentar ini, setelah ini 5-10 menit ke depan ini ada yang tersinggung, itu bukan tentang Anda. Cuma memang contohnya praktis sekali. Jadi mungkin Anda bisa tersinggung. Yang siap tersinggung katakan haleluya. Sudah siap tersinggung, sudah ketemu habis sudah ini khotbah. Contoh, saya pernah ketemu dengan satu anak muda yang ada di hubungan yang super toksik. Tahu toksik, beracun. Toksik sekali. Tidak ada di sini, tapi ada di mana-mana. Tegang amat. Beta sudah bilang, lu jangan terus. Kenapa? Karena lu pun calon nyong ini belum apa-apa, sudah tempeleng. Toksik enggak? Toksik. Lu stop. Ya tapi waktu itu memang beta ada bikin salah. Nah. Wajah kita kan bilang bodoh sekali ini anak. Tapi tahukah Anda terus dan lanjut di dalam ketoksikan itu. Hanya dengan pertimbangan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sumalu di orang tua. Semua orang sudah tahu. Bla 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 bla. Dia bilang selamat. Lu jadi sansak hidup. Waktu pacaran tangan semelayang berarti pas nikah. Ayo, dari mana itu? Yang ngomong hamba Tuhan. Sudah dengan pertimbangan. Tapi kalah dengan apa? Aku punya pikiranku sendiri. Ini contoh untuk anak-anak muda. Jangan diikutin. Mana kejernihan berpikirmu? Makanya Tuhan tidak mau pengetahuan baik dan yang jahat itu kita punya. Biar kita tanya Tuhan saja. Itu baru contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya pakai dari kalangan hamba Tuhan. Satu anak rajin, baik, prakteklah dia. Kalau lu dengar ini di YouTube, itu lu. Karena saya jengkel. Prakteklah dia. Baik di tempat praktek. Bapak gembalanya, dengar baik. Bikinin dia gereja. Coba dibikinin gereja, jadi gereja. Tinggal pastori belum, jemaat sudah ada, dikasih motor. Itu kalau jadi di beta dulu waktu praktek, besok gembala. Begas itu motor, tinggal pilih salah satu jemaat, kau bekawin. Tapi memang puji Tuhan jodohnya di sini. Terus tahu apa dia penggembala telepon beta? Omid, dia sonde mau nih. Udah pemarah. Hah? Masa? Betelepon dia,
Lu nih waktu masuk sekolah Alkitab omong apa? Motivasinya apa? Mau melayani Tuhan. Masalah, ini pelayanan ada. Gereja, jemaat, motor. Pastori nanti bikin. Jangan juga lu sampai di pastori lah. Baru nona itu ya lu cari sendirilah. Jangan masa Bapak Gembala cari kasih lu nona. Ini sudah, ambil sudah. Tapi Om Beta ini ada berpikir, pikir. Beta ini ada pertimbangan ini, itu. Jadi betanya, lupa orang tua setuju kan? Oh, Bapak sudah datang dan bilang jadi gembala sudah. Nah itu sudah. Tapi. Dia bilang lu telepon Om Wauruntu, Om Karel. Dinasihati sama Bapak Gembala saudara. Bapak Ibu, di NTT ini kalau ada orang mau nasihat beta pilih-pilih. Kalau ada pendeta mau nasihat beta pilih-pilih. 1, Bepu mertua. 2, Om Abraham Nenobais. Ini dua orang yang sudah malang melintang di dunia pelayanan selama puluhan tahun. Dong ngomong apa? Bedengar. Lu anak sepotong baru kelar praktek. Om Wauruntu omong lu bisa sonde. Untung lu jauh. Lu deka berarti kata-kata selalu. Tapi semua karena apa? Saya bilang tadi ya, dosa itu. Pelanggaran itu. Bukan tagal dia balik full. Tapi juga ini, tololnya berpikir. Ingat yang tadi, ayat tadi, dia datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Mungkin belum binasa, mungkin belum terbunuh, tapi sudah dicuri. Damaimu sudah dicuri, visimu sudah dicuri. Itu tadi apa? Dari kalangan anak muda, baru kalangan hamba Tuhan. Makanya beta ini banyak sekali cerita di buku hidup ini yang plot twist. Sebegini tak belok, sebegini tak belok. Kenapa bisa tak belok? Saya bilang, saya ajar kepada istri saya, kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan, bukan cara berpikir sendiri. Karena bisa mencong. Yang untuk bapak-bapak mau, yang untuk ibu-ibu mau, contohnya, kalau mau datang sore sah. So habis waktu. Karena saya harus tutup dengan solusi. Oh nanti kok Erik rekam lagi sore ya. Saya harus tutup dengan solusi. Solusinya apa? Kita balik kembali ke Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Saya baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang. Supaya mereka, perhatikan kata-kata ini, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Solusinya cuma satu Bapak Ibu Saudara, dengar Bapak. Terima hidup yang dari Yesus. Inner man-mu itu diganti. Hidupmu itu diganti. Jangan lagi pakai dirimu, tapi pakai firman. Ada amin. Ada satu ayat yang sangat kuat bilang begini, orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi orang yang kehilangan nyawanya karena Yesus, dia akan memperolehnya. Haleluya, haleluya. Kalau hidupmu hari ini menuntun engkau kepada dosa, kita sudah bahas dosa-dosa, tapi kita daftarkan saja, lu merokok, lu ini Pantai Costa ini belum ganti GPDI ini. Jangan boleh merokok. Lu merokok, lu minum mabok, lu judi, mau online, mau offline. Lu iri hati, lu dengki. Lu kurang ajar hidup, lu cabul, lu zina. Ganti itu. Karena kalau tidak engkau sementara dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tapi kalau ganti dengan hidup yang ditawarkan Yesus, engkau akan memilikinya dengan segala kelimpahan. Mau hidup berkelimpahan Bapak Ibu Saudara? Mau hidup yang tenang? Mau berbahagia? Haleluya. Yang mau lambaikan tangan? Boleh lanjut tepuk tangan. Yesus sudah memberikannya untuk kita. Ambil dan nikmati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.